optik ya, dengan atenuasi pada sambungan ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke reaksinya. Di bahasan kita sekarang kita coba membahas mengenai atenuasi ya. Nah ini, jadi kita lihat luas pada fiber optik ya. Jadi di sini luas pada fiber optik itu diinstruksikan di sini jelas chapter yang kemudian luas itu sekitaran 3 dB. Nah, dalam kurung kurang lebih sekitar setengah dari daya. Kemudian kita lihat ini adalah 1 km. Pada selanjutnya nanti kita lihat di foto ini ya. Nah sekarang ada satu masalah, yaitu yang disebut dalam atenuasi itu yang disebut absorption ya, absorption. Jadi selama ini kita misalnya saya tunjukkan dulu ini ya, tunjukkan dulu yang ini ya. Nah, lihat. Oke. Nah kemarin kita gunakan atenuator ya. Nah sekarang kita lihat ada beberapa variasi panjang di sini. Nah, di loss itu kemarin ada beberapa parameter. Tadi di dalamnya sendiri, di dalam optik itu ada proses yang dinamakan manufaktur ya, yang kemarin digambarkan seperti ini ya. Ini ada manufaktur, jadi ada pabriknya gitu ya. Ini, nah kemudian ini ada kemudian sambalnya dipanaskan, nanti kemudian yang mulai muncul. Nah di dalam ini ada gelembung-gelembung ini, gelembung udara yang akan menimbulkan udara di dalam sumber. Ya, kemudian itu juga atenuasi. Ya. Kemudian ada lagi atenuasi yang diakibatkan oleh bahan itu sendiri, ya, sifatnya absorpsi menyerap. Jadi daya yang di kiri itu bisa berkurang.
ini hilang ya di dalam salurannya. Tadi di buku sudah saya sampaikan ya sedikit mengenai loss, jadi dibuka lagi di bab 6 ya mengenai atenuasi. Ada lagi atenuasi yang terjadi, itu ada dari bank itu sendiri, ada lagi yang diakibatkan oleh eksternal, jadi internal dulu, itu internal ya, internal itu dari eksternal gara-gara ada dari bahan itu sendiri ya, ada salah pembuahan. Nah, yang paling umum saudara harus perhatikan adalah eksternal. Eksternal itu apa? Terjadinya crack yang tidak sengaja. Cracknya itu bisa apa? Bisa dilekuk sehingga pada batas penggelaran itu muncul. Nah, itu bisa lossnya itu lebih tajam kan? Saya sini ada crack gitu ya, lebih nanti. Supaya aman, makanya saudara harus dilakukan pengukuran awal. Ya, saya sudah menerima barangnya, jadi saudara buat dulu penerimaan awal, acceptance test, ya, kasih input, ukur di luar di output. Setelah tahu sepanjang itu, saya makan di sebelah. Nah, jadi loss ini ada yang dinamakan akibat adanya sambungan, ya. Ini contohnya. Ada fiber optik, ya. Ini ada fiber optik. Kemudian fiber optik ini ada sambung. Nah, ya. Sambungan. Ini dari eksternal ya, dari eksternal nih. Tadi ini udah eksternal ini. Eksternal itu yang dikirimkan. Ini ada apa? Sinarnya. Ini bisa feedback lagi ke belakang. Ini yang dinamakan lossnya itu apa namanya? Fresnel loss. Loss Fresnel ya. Loss Fresnel. Jadi yang masuk ke sini terus terjadi pengiriman, tapi intensitasnya berkurang. Nah, ini yang dinamakan Fresnel loss. Ya. Nah, di sini digambarkan dalam satu diagram. Perhatikan ini diagramnya. Jadi saudara kalau mau melihat gambar diagram ini, perhatikannya. Lihat. Jadi ini adalah konektor dari sumber. Ini konektor dari sambungan. Ini konektor sambungannya. Nah, posisinya ini dinamakan konektor, ya, yang biru ini. Ini konektor. Ini splice. Splice itu artinya sambungan fix ya, tidak berubah-ubah. Nah, sambungan fix. Oke. Kemudian ini konektor. Saya ulangi lagi. Konektor itu selalu akan terjadi loss, walaupun di sumber dan walaupun juga di dekat penerima Anda. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini adalah yang dinamakan Fresnel loss. Jadi ini ada Fresnel. Nah, nanti saya buka Fresnel ya. Fresnel itu apa? Siapa? Fresnel dulu. Saya buka dulu Fresnel ya. Jadi penggambaran ini saya ulangi lagi, ini kita cari yang Fresnel.
Di sini juga ada ya, di sini. Jadi ini ada yang internal dulu ya. Yang eksternalnya itu adalah nah ini fractional loss. Ini contohnya. Fractional loss. Jadi pantulan fractional itu adalah pada satu titik ya, jadi dianggap, jadi dia tidak tampak ya, jadi dia silent ya. Jadi ada cahaya yang mengirim terjadi pemantulan dengan berbeda indeks ya. Jadi akan terjadi pemantulan ya. Pemantulan itu bukan pemantulan sempurna ya. Pemantulan ya. Distance from the center. Jadi kemarin ini yang sudah coba ya di acceptance con ya, udah kita masuk ke closing. Mungkin di kurang apa ya, sini kita lihat ya.
Nah. Oke, kita kembali di sini ya. Jadi, jadi nanti ini ada namanya koefisiennya. Ini ada koefisien gasnya. Jadi ada perbedaan ini gas. Ini ada N, N2, ini N1. Jadi loss Fresnel itu sebagian dari gayanya akan terbuang. Nah, tugas kita, jadi kalau dari nanti saya tunjukkan lagi ya nanti ya. Siapkan. Ini saya tadi agak penasihat untuk mencari bahan materinya udah ada teman-teman. Oke, kita lihat aja dulu. Jadi inti prinsipnya adalah daya yang dikirimkan ya, ini dalam bentuk step index ataupun dalam bentuk single mode. Nah, ini juga sama terjadi juga pemantulan Fresnel. Nah, ini terjadi di mana di setiap sambungan. Ya, di sini muncul yang dinamakan loss fiber. Selain loss fiber, loss sambungan. Nah, ini ada lossnya. Jadi setiap kejadian konektor ini ada lossnya. Ini lihat, loss. Jadi ada kejadian terbuang dayanya. Sehingga sampai di ujung penerima. Nah, saudara perhatikan, ini adalah panjang saluran. Nah, kemudian titik merah itu disebutnya sensitivitas yang diterima. Apa itu sensitivitas, Pak? Artinya ya, masih bisa dengar bahasanya. Jadi level sinyal informasi paling rendah yang masih bisa dibaca. Nah, batasannya itu di sini digambarkan dari merah ini, perhatikan. Nih, dari sini. Di atasnya lebih dari batas ini dinamakan. Nah, ini kan ada batas penerimaan terakhir nih di ujung. Ternyata masih punya margin. Margin itu kelebihan yang menguntungkan. Ya, kalau bahasa orang dagang itu untungnya. Ya, bahasanya. Nah, karena untung dinamakan margin. Margin ini. Kemudian ini ada loss. Ya, loss. Jadi di penerima itu masih bisa didengar dengan sini. Sekarang kita lihat di gambar ini, dari situ saya ulang lagi. Macam-macam loss tadi di sebenarnya diulas lagi ya. Sekarang saya menjelaskan ini dulu. Gimana ya teorinya mengenai loss ya? Ini gambar yang saya buat walaupun dalam sketch, saudara ikuti dengan baik. Jadi pertama saya gambarkan dulu satu XY. Nah, ini dalam bentuk BBM ya, satunya ya. Oke, dan kemudian ini adalah jarak. Jadi ulang-ulang nih, kalau nanti ujian banyak yang nggak bisa jawab sih kurang berarti. Nah, sekarang saya gambarkan skemanya. Skemanya adalah, nah, jadi di sini ada suatu sumber elektrik optik, ya. Kemudian disambung. Nah, sambungannya ini, lihat ini dari titik nolnya ya, titik nolnya. Ini adalah sambungan awal. Masih ingat ya kemarin saya jelaskan? Yang 10 meter pertama itu asumsi titik awal itu titik awalnya. Jelas ya? Titik nol jarak ini. Nah, jadi 10 meter pertama ini nggak dianggap sudah. Jadi setelah saya tanyakan, Anda dari rumah ke kampus berapa meter, berapa jaraknya? Nah, tergantung hitungnya. Kalau hitungnya sudah dari kamar mandi atau dari kamar Anda, dari dapur, beda. Nah, biasanya hitungnya itu mulai dari jalan raya. Mungkin saya
sini saudara ini adalah titik nol ya. Nah titik nol ini di sini misalnya minus 4 ya, 4 itu UBM ya. Nah ini adalah titik awal. Kemudian jaraknya Anda mulai tulis ya, misalnya Anda baca ini adalah 10, 20, 30, 40 ya, 10 ya. Anda baca ini dalam bentuk kilometer. Kalau dilihat itu kan kilometer itu pendek-pendek. Nah, kita bisa bayangkan lebih panjang ya. Nah, kemudian saudara tarik dari sini ke atas. Nah, itu ini. Oke. Kemudian dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah gaya yang dipancarkan sebagai disebutnya PT sama dengan minus 4 gaya transmitter. Kemudian gaya transmitter itu diukur di 10 km pertama ya, saringan pertama. Kebetulan ini saya berlinia ya, ini itu sama 10-10. Nah, umpamanya dari sini ya, dari segi 4 ini misalnya 0, ini misalnya 15, ini misalnya 30 ya. Oke. Nah, kemudian dipancarkan, ternyata dia sampai di 15, ini 0, nah seperti ya, sebenarnya gitu. Nah, oke, kemudian kita katakanlah ini di minus 6. Ya, oke. Kemudian kita kasih titik. Kan ini ada sambungan, dia ada drop sedikit. Ya, ini drop. Oke. Yang berikutnya 10 meter kedua, 20 kilo berikutnya adalah misalnya di minus 15. Ya. Jadi di sini titiknya turun lagi sedikit. Jadi kalau kita gambarkan sini adalah ya ada patahan. Nah, di sini masuk ke 15. Ada patahan lagi sini. Nah, umpamanya di sini adalah di minus 20. Dan ini adalah minus 16. Tarik garis. Nah, ya. Ini. Nah, turun lagi. Ya, turun lagi. Katakanlah di minus 20 ya. Minus 20 ini terhadap minus 30 ini adalah wilayah terendah. Ini wilayah, ini disebutnya apa? Blok aja ya, atau disebutnya gelap lah. Ya gelap sekali. Kemudian yang ini 25 ya. Nah, ini adalah sensitivitas.
margin ya. Kemudian pengukuran yang berikutnya adalah saudara menggelar sekaligus satu sambungan, ya. Satu sambungan saya di sini. Kemudian langsung 20 km. Nah ini, wah ini luar biasa ya. Oke, jadi umpamanya di minus berapa ini? Nah, penanganan ini minus 8 atau 10. Minus 10. Jadi ada dua ya. Nah, yang satu lagi saya menggunakan warnanya hijau. Hijau ya. Hijau. Hijaunya adalah turun, kemudian jalan lagi turun. Ini turun. Jadi yang hijau saya tunjukkan ini sambungan satu. Nanti saya gambar dulu pasnya. Ini adalah sambungan. Nah, ini sambungan satu, sambungan dua, sambungan tiga, ujung menerima. Ya, ujung menerima ini sambungan yang berikutnya adalah receivernya. Ya. Nah, oke. Nah, saya kasih nomor sekarang. Ini nomor 1. Oh my god. Ini nomor 2. Lihat ini yang merah ini adalah mempunyai margin, ini namanya M. Kemudian ini juga punya terhadap apa? Terhadap sensitivitas. Saya tarik sini. Nah, ini misalnya yang merah ini adalah M2, yang hijau dan sekarang hijau itu jadi saya jelaskan bahwa yang dinamakan pusat itu adalah level 3 yang masih bisa dipegang, bisa dibaca. Pertanyaannya dari 3 pengukuran ini, sebenarnya Anda bisa jelaskan kira-kira mana yang paling bagus. Yuk, langsung. Sekarang saja lagi. Ya, kamu. Dua, M2. Ini ya. Oke. Yang berikutnya, yang 2 di mana lagi? Kamu.
Oke. Nah ini yang satu ya, ini ya, yang satu ini ya. Oke, satu. Terus yang berikutnya yang tiga ya. Oke. Nah, jadi kalau dibahasakan ini margin yang paling bagus itu adalah M2 lebih besar M2 M1. Nah, ini M3 lebih besar M1 dong ya. Nanti saya jelaskan lebih besar lagi M. Oke, perhatikan coba semuanya yang di belakang kelihatan saya jelaskan biar kelihatan. Ini power maksimum di sini ya, lihat ini. Berarti ini adalah daya yang tertinggi terhadap titik nol. Kayaknya segini. Yang ditanya. Terus M1 ini ya, M1 di sini. Nah, sementara batas sensitivitas itu adalah ini. Nah, M. Ya, apa sensitivitasnya? S. Berapa panjang M1? Anda tahu? Berapa panjang M1? Panjangnya M1 adalah, ini saya tulis ini adalah ini power ya, ini power ya. Ini tadi apa? PO ya? PO 55 ya. Ini sini. Ini adalah PO. Nah, jadi margin itu sama dengan PO itu dari sini sampai sini. PO dikurangi apa? Sensitivitas. Jadi margin itu adalah daya total dikurangi sensitivitas. Sensitivitasnya tetap tuh 30. Oke. Nah, ini prinsipnya di sini. Rumusnya ini, rumus prinsipnya ini. Margin adalah daya total dikurangi sensitivitas. Margin adalah daya total dari receiver ini. Ini ada disebutnya PO dikurangi PR receiver itu dikurangi daya sensitivitas PS. Makanya disebutnya margin ya. Ini margin namanya. Margin. Dulu nggak? Saya tanya nih, server PGI ada ruangan ini gimana? Iya, gimana rumusnya? Total dikurangi dari ini ke tinggi badan saya ada tinggi langit-langit berapa saya yang punya total panjang kurangi tinggi saya begitu ya. Saya bingung. Saudara dikasih uang satu hari membeli 30.000 minimum saudara, jadi supaya aman 20.000. Berapa sih? Banyak ya. Itu gimana caranya? Penerimaan total dikurangi pengeluaran. Pengeluaran itu apa? Loss. Itu adalah margin. Sisanya itu, ini margin. Ini, karena masih bingung, saya kasih rumus tadi kan gampang tuh. Jadi saudara dibawain orang tua kuliah satu hari 30.000, ya, 30.000
30.000 untuk makan dan bensin. Makanya ini. Jadi cara menghitungnya adalah penerimaan total ini total yang diterima yang di receiver ini dikurangi batas sensitivitas. Di batas sensitivitas ini ya sensitivitasnya. Oh, ini 25, sorry, 25 ya. Nah, ini kan 25 sensitivitas 25. Maka jadi dia punya margin di sini. Sekarang itu adalah M2. Coba M2, perhatikan. M2 ya, ini lihat M2 dulu. M2 adalah total. Ini penerimaan. Jadi total penerimaannya dikurangi. Nah, sekarang ini hitungnya diubah sekarang. Jadi margin itu daya yang di sini yang diterima adalah di sini yang diterima adalah berapa ini? Minus 10 dikurangi sensitivitas berapa? 25. Nih. Nah, masih punya untung tuh ini. Untungnya lebih. Nah, sekarang yang hijau M3. Ininya yang diterima segini. Sensitivitasnya berapa? Di 25. Tapi dia menerimanya di minus 30. Jadi, nah, apa artinya? Oh, total. Jadi berapa itu? Minus 18. Plus. Kan minus. Nah, nanti diulang lagi nih Pak. Saya ulang lagi nih. Sudah paham nih. Jadi sekarang saya mau mencari margin agar, nah ini sekarang saya hitung lagi yang sini. Nah, ini udah banyak suratnya. Jadi ini biaya yang diterima segini dikurangi loss itu sisa margin. Biaya yang diterima kan kalau margin itu adalah, nah ini margin ini ya, margin itu adalah yang diterima dikurangi loss, benar nggak? Ini total dikurangi loss margin. Ya, nah sekarang sinyal yang diterima itu di sini di bawah sensitivitas, terdengar nggak? Nggak terdengar lah. Ya, karena tidak terdengar gimana? Di bawah margin, di bawah sensitivitas, maka marginnya adalah positif. Ya, positif. Tapi sebenarnya ini negatif ya. Negatif itu maksudnya ya. Kan tadi itu kan dia lebih bawah dari apa? Dari nilai sensitivitas. Tidak terdengar. Nah, karena dia dengar, artinya saluran yang paling bagus yang mana nih? Yang dua paling bagus, karena dia mempunyai satu konektor. Kalau ini yang biru mempunyai 3 konektor. Ya, yang satu lagi juga punya 3 konektor, tapi karakteristik salurannya full loss. Nah, ini loss. Nah, akhirnya yang makanya saya tulis di sini. Ini kalau bisa disebut margin 3 sangat lebih. Ini tidak direkomendasi. Ini tidak direkomendasi ini. Nah, yang ini, nah ini recommended, ini masih bisa digunakan. Sama dengan yang saudara lakukan nanti di lapangan. Jadi kalau cerita itu dari mana? Sensitivitas itu adanya di dokumen
kalau saudara terima di bawah itu bagaimana? Nggak akan dengar, karena dia di luar spek. Ya. Speknya itu di sini ternyata ke sini. Nah, ini udah mentok ini. Kalau fasilitas gimana? Ya masih bagus lah. Jangan di bawah sensitivitas. Kalau ini masih bagus di atas. Ini apalagi di atas lagi. Ini di bawah sensitivitas, maka tidak bisa terima. Maka ini tidak recommended. Ya. Yang hijau ini tidak recommended. Yang paling bagus yang ini, yang merah. Karena dia masih belum mati yang sangat banyak namanya. Dia dikasih 50 dipakai itu berapa? 25. Bisa berapa? Mau enggak? Kan lebih pede ya? Nah gitu. Mama kan memberikan saya ngomong itu. Jadi kalau saudara masih 5.000 dari itu gimana? Sebenarnya apa ini? Nah, ya, kalau yang masih 25, jangan lupa nih. Kami ya, dan kami yang merokok. Jadi gimana itu? Ada yang bisa merokok? Masih aman. Masih pegang, masih 20.000 masih aman. Jadi itu logika seperti yang saya lakukan. Tapi dalam matematika pengukuran, saudara harus tahu berapa sensitivitas di spek, ya. Ada ya. Nah, di gambar-gambar ini kita sudah temui di beberapa buku, ya. Nah, ini contohnya nih. Ini gambarnya ya, contoh ya. Masih mau ditulis, gambarnya. Kalau boleh gambar, silakan boleh putus lah. Nanti disebutkan sama petanya. Ya, oke, saya sekarang jadi ini ada di mana ini pengukuran ini? Ini ada di OTDR. Nah, jadi loss tadi ya, loss yang sebutkan tadi ada absorption, apalagi yang dari pabrikannya, kemudian yang di tugas saudara sebagai teknisi, ya di sini aja di disambungkan sama di fiber itu diukur, kalau tidak memenuhi syarat ya di cancel ya, tidak digunakan. Nah ini contohnya. Nah ini contoh yang saya sampaikan ini ya. Nah ini adalah yang kita lihat itu ini ya. Kita lihat ini gambar ini. Jadi di gambar ini yang sudah tarik garis ke atas ya, lihat. Fusion splice, berarti ada sambungan. Nah ini apa? Ada lekukan, ada injakan gajah nih lewat. Injak. Kemudian yang ini konektor pair, ya, ini kan konektor sambungan portable ini. Kemudian ini apa? Mechanical splice ada. Kemudian ini ada crack. Nah, crack itu ada pecah di dalam, ya. Kemudian N, ya terakhir yang dimana ini ada spike. Nah, ini Anda lihat nanti tiap hari ada kalau sudah di pengukuran optik, yang sudah ganti kayak gini terus. Nah, begitu. Saya belum menjelaskan mengenai UTDR ya. Saya mau menjelaskan tadi gambar tadi itu korelasi dengan UTDR. Nanti UTDR. Nah, sekarang coba next berikutnya ini. Nah, ini gambar berikutnya ini. Nah, sambungan-sambungan yang bagus, nah ini sebagian itu adalah fusion splice. Nah, ini yang bagus. Bending tidak terlalu masalah. Bending itu kayak gulung, ya.